la ya'ibut ta'ama wastihbabi madhihi. Adab dan tata krama yang diajarkan Nabi adalah Nabi tidak pernah mencela makanan. Jangan biasa mencela makanan. Jika tidak suka tinggalkan. Dan kadang makan tidak enak menurutmu tapi enak menurut orang lain. Dan mencela makanan adalah tanda orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastahibba bimadhihi, dan dihimbau untuk bisa menyanjung makanan dalam makna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan apa yang Allah berikan, makanan adalah karunia. Jangan kita menghina karunia Allah. Coba suatu ketika jika Anda memberikan kepada seseorang tentang hadiah, biarpun hadiah itu adalah hadiah yang menurut Anda adalah kecil, tapi ternyata orang tersebut menerima dengan penuh kegembiraan, lalu dibarengi dengan rasa syukur, Anda pun ikut senang. Tapi jika ternyata hadiah yang Anda berikan itu kok direndahkan dan dicaci, maka Anda pun juga kecewa. Padahal kita sama-sama satu pangkat, yaitu manusia dengan manusia. Kalau kita tidak mensyukuri pemberian seseorang, tergolong kita tidak beradab. Padahal pangkat kita dengan manusia itu sama. Bagaimana kita dengan Sang Pencipta Allah, di saat Allah memberikan kepada kita lalu kita tidak bersyukur, lalu kita mencela dan merendahkan karunia Allah, itu mengundang murka Allah. An Abi Hurairah, hadis yang pertama adalah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang besar, minal muktsirina fi riwayatil ahadithi. Beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal duduk dengan Nabi Muhammad tidak lama. Ini adalah contoh murid yang sangat rajin, bahkan terhitung hanya belasan bulan saja. Tapi begitu beliau bisa merangkum, bisa mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi yang sangat banyak. Qala, beliau berkata, ma'aba Rasulullah tidak pernah mencaci ta'aman, makanan, qattu, sama sekali. Nabi sama sekali tidak pernah mencaci makanan. Mencaci makanan ini memang betul tidak beradab dengan dua orang. Tidak beradab dengan dua. Tidak beradab dengan dua. Yang pertama dengan Allah yang memberi nikmat, yang kedua dengan yang menghidangkan dan menyajikan. Mungkin itu adalah orang yang tuan rumah, mungkin itu adalah istrimu. Masa sama istri yang ngomong, masa begini? Enak enggak kita, ibu? Digituin sama suami? Nggak enak ya, karena Rasulullah sudah ngajarkan nggak pantas. Kalau nggak cocok ya diam, jangan dimakan. Selagi masih bisa makan, makan. Kalau memang tidak bisa makan karena jijik dan sebagainya, jangan makan. Bahkan Nabi itu sangat menjaga, Nabi tidak ingin menyakiti siapapun yang memberikan kepada beliau. Sampai dikisahkan suatu ketika, lihat begitu menjaganya Nabi perasaan orang. Dikisahkan Nabi dikasih hadiah sama seseorang, diceritakan adalah jeruk. Nabi itu orang yang senang berbagi. Nabi itu senang berbagi. Tapi di saat itu Nabi tidak pernah berbagi dengan siapapun. Di saat Nabi mencicipi jeruk lalu jeruk dimakan sampai habis. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, engkau makan jeruk sendirian? Nabi hanya tersenyum. Setelah yang memberi jeruk itu sudah pergi, baru bercerita kepada sahabatnya, maaf kalau saya tadi makan jeruk sendiri, karena jeruk tadi sangat kecut, aku khawatir di saat kamu gigit jeruk lalu kamu muka kecut, orang itu akan kecewa, maka biar aku yang makan sendiri. Jadi kalaupun kita merasakan tidak enak di depan istri, nggak usah, apa itu, nggak usahlah. Oh, masya Allah. Kalau ada sedikit-sedikit dikodalah, ini pasti lagi ngelamunin saya ya, masaknya kok sampai asin banget nih, itu aja.
bukan udah mau makan apa ini, sudahlah. Jangan biasa dengan sesuatu yang tidak indah. Tersinggung itu istri, sudah capek, tak tahu setelah itu dibilang makanannya tidak enak. Inishtahahu akalahu, kalau Nabi itu senang ya dimakan. Wa in karihahu tarakahu, kalau tidak senang yang Nabi meninggalkannya. Cuman meninggalkan Nabi itu tidak terlalu tampak, karena Nabi bukan orang yang rakus dengan makanan.